Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah firman Allah yang hidup. Kami pada pagi hari ini akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat mendengar dan memahami firman-Mu yang kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, pakai juga hamba-Mu sebagai alat di tangan Tuhan untuk memberitakan firman-Mu ini sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan firman Tuhan boleh dinyatakan. Jemaat Tuhan diberkati dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini dalam tangan kuasa dan pimpinan-Mu. Roh Kudus memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Salam Alehem. Kita kembali bersyukur pada Tuhan karena pertolongan dan perkenanannya kita boleh ada kembali bersama-sama dalam pertemuan ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Injil Matius pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang saudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut dia. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita memperhatikan pembacaan kita hari ini,
ada 2 perikop bagian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Mulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-22 ada 2 bagian perikop firman Tuhan. Nah, tapi pada pagi hari ini, pada kesempatan sore hari ini, pagi hari ini, secara khusus kita fokus pada ayat 16 dan ayat 17 saja firman Tuhan. Saya akan membacakan sekali lagi. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita baca hari ini berbicara tentang terang, Bapak Ibu Saudara, tentang terang. Dan bagi kita orang percaya, siapakah terang itu? Apakah terang itu? Terang itu adalah Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus di dalam Alkitab disebut sebagai sang terang, sang terang itu. Apa yang dikatakan oleh sang terang, yaitu supaya kita bertobat sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah sang terang. Ia menjadi terang. Kalau Yesus adalah sang terang, maka Dia harus menjadi terang di dalam kehidupan kita, di mana kita seringkali hidup di dalam remang-remang kegelapan, di dalam banyak hal, di dalam banyak perkara. Nah, khususnya pada awal tahun 2023 ini, Bapak Ibu Saudara, kita sudah berada di minggu ketiga hari ini, tanggal 15 Januari. Dan tentunya kita menyadari bahwa perjalanan kita ini masih begitu panjang, Bapak Ibu Saudara. Masih begitu panjang. Ada banyak hal yang tidak kita tahu, yang belum kita ketahui apa yang akan terjadi di hadapan kita, Bapak Ibu Saudara. Namun sebagai orang percaya, seperti matahari yang selalu terbit di setiap pagi hari, kita memiliki harapan, atau kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan Yesus yang adalah terang itu akan menyertai hidup kita setiap hari. Jadi ini pengharapan kita. Jadi sekali lagi, biarpun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita, karena masih banyak hari lagi yang akan kita lalui kalau Tuhan berkenan. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Masih banyak hal yang menjadi misteri di hadapan kita ini, bagi kita di hari-hari yang akan kita hadapi di hadapan kita. Namun ibaratkan matahari yang selalu terbit setiap hari, setiap pagi hari kan, matahari selalu terbit setiap pagi hari. Kita juga sebagai orang percaya harus memiliki pengharapan. Apa pengharapan kita? Kita juga percaya bahwa sekalipun ada banyak hal yang masih menjadi misteri buat kehidupan kita, kita harus tetap percaya bahwa Yesus Kristus yang adalah terang akan terus menyertai perjalanan, akan terus menyertai setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara, akan terus menerangi setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika dalam kegelapan dosa, Tuhan Yesus menerangi iman kita dengan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan di tengah kegelapan harapan akan masa depan, kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan kepastian akan terang hidup kekal dalam keselamatan buat kehidupan kita. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara, di saat kegelapan dalam berbagai perkara, dalam berbagai persoalan yang masih terus berlangsung hingga detik ini,
di dalam kehidupan kita, kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus telah memberikan terangnya kepada kita. Terangnya kepada kita yaitu melalui apa, saudara? Melalui hadiratnya atas kehidupan kita, melalui pertolongan pimpinan kuasa Roh Kudus, melalui tuntunan dan pedoman lewat firman-Nya. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, terlebih lagi Bapak Ibu Saudara, di dalam remang-remang kegelapan hati kita, kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus itu akan terus bersinar menerangi kehidupan kita. Kita juga percaya bahwa di dalam remang-remang kegelapan hati kita, Tuhan Yesus akan mengubah kehidupan kita, Bapak Saudara. Dari orang yang tadinya suka selingkuh, sekarang kita akan menjadi orang yang setia. Dari yang tadinya orang yang suka memberontak, yang suka melanggar perintah Tuhan, sekarang kita menjadi orang yang taat. Dari orang yang tadinya hidup dengan penuh kebencian, tidak bisa mengampuni, sekarang oleh karena terang Kristus, kita bisa hidup di dalam kasih Allah, kasih Kristus, kasih agape itu, baik terhadap Tuhan dan terhadap sesama kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan hari ini, khususnya di dalam Injil Matius pasal 4 ini, secara lebih khusus lagi pada ayat 16 dan ayat 17 yang kita refleksikan hari ini, Bapak Ibu Saudara, ini menginspirasi kita semuanya, memberikan inspirasi. Supaya apa? Supaya kita juga terus melakukan pertobatan di dalam kehidupan kita. Jadi berbicara tentang pertobatan, saya tidak perlu jelaskan lagi karena saya sudah pernah khotbahkan tentang pertobatan, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ketika saya bicara tentang bertobat, Bapak Ibu Saudara pasti ngerti itu. Nah, jadi lewat firman Tuhan ini, Tuhan ingin mengajak kita supaya kita terus hidup di dalam pertobatan dan melakukan pertobatan itu di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Bukan berarti hari Minggu kita masuk gereja, kita dengarkan firman Tuhan, kita jadi orang yang baik, kemudian keluar gereja, hari Senin sampai dengan hari Sabtu kita bikin dosa. Lalu hari Minggu datang lagi masuk gereja, kita bertobat karena dengar firman Tuhan. Bukan begitu maksudnya, Bapak Ibu Saudara. Hidup dalam pertobatan artinya selama hidup kita sebagai orang percaya, kita komitmen, Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah kembali lagi untuk hidup di dalam dosa. Dosa yang pernah kita perbuat, kita tidak pernah perbuat lagi. Itu artinya hidup terus dalam pertobatan, tidak akan pernah mengulanginya lagi. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Karena sekarang kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tetapi kita hidup di dalam terang. Kapan kita hidup di dalam terang? Ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya terang yang menerangi kehidupan kita, tetapi Dia juga adalah menjadi sumber terang di dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya menjadi sumber terang, tetapi Tuhan Yesus juga menjadi tujuan dari kehidupan kita. Jadi tujuan hidup kita sekarang bukan lagi berada di dalam kegelapan, tetapi tujuan hidup kita adalah keluar, meninggalkan kegelapan, bergerak maju, masuk ke dalam terang, dan hidup terus hidup di dalam terang, yaitu Yesus Kristus. Nah, kenapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus mengatakan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Artinya kerajaan surga ini, maksudnya sudah dekat ini bukan baru dekat, saudara, tapi sudah ada. Jadi berbicara tentang kerajaan surga itu bukan berbicara tentang letak geografi, saudara ya.
bukan berbicara tentang letak geografinya. Kerajaan surga bukan berbicara tentang wilayah atau tempat. Misalnya berbicara tentang seperti kerajaan Moronene, itu wilayahnya, batasnya apa saudara, ditandai dengan apa? Bambu duri gitu ya. Ya pokoknya batas di mana bambu duri itu batas perjanjian yang tidak tertulis bahwa itu adalah batas wilayah kerajaan Moronene, anak Moronene gitu ya. Nah, sering kali kita berbicara tentang kerajaan itu berbicara tentang letak tempat atau wilayah atau batas wilayah. Tetapi berbicara tentang kerajaan surga yang sudah dekat, itu wilayah kerajaan surga itu mencakup yaitu langit dan bumi. Karena itu firman Tuhan berkata, jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi wilayah kerajaan surga itu meliputi apa saudara? Surga dan dunia ini. Nah, dia berada di mana wilayah pemerintahannya? Dia berada di dalam hati setiap orang percaya. Berada di dalam hati setiap orang percaya. Jadi dengan kata lain, kerajaan surga sudah dekat, hiduplah di dalam terang dan hiduplah di dalam pertobatan, karena kerajaan surga itu ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi Yesus Kristus memerintah di dalam hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, oleh karena itu, kalau firman Tuhan hari ini berbicara tentang supaya kita hidup di dalam terang, pertanyaannya untuk kita renungkan Bapak Ibu Saudara, sudahkah terang Tuhan itu memancar di dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Sudahkah terang itu bersinar di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Kalau itu sudah bersinar dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, maka Bapak Ibu Saudara akan mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Maka hidup Bapak Ibu Saudara akan menjadi suatu kehidupan yang memuliakan Tuhan, bukan nanti, tetapi sejak detik ini sampai dengan selama-lamanya. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.